dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Rika Dwi Kurniawati MPD selaku dosen pengampuh dan teman-teman yang ceria. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Reva Inelia dengan NPM 2411000250 sebagai moderator. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rafika Febiazari dengan NPM 2411100251. Di sini saya sebagai pemateri 1. Materi 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rema Mia Fadila dengan NPM 2411100252 dan di sini saya sebagai permateri kedua. Dan kami akan menjelaskan materi tentang memahami perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan proses dan hasil dalam belajar. Nah, kalian penasaran nggak sih apa yang menyebabkan adanya perbedaan dari individu? Untuk mengetahui penjelasannya, mari kita simak penjelasan dari pemateri 1. Untuk pemateri 1, dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu pendahuluan. Mengapa perbedaan individu penting? Perbedaan individu merupakan faktor yang signifikan dalam proses belajar. Setiap siswa memiliki karakteristik yang unik, termasuk kemampuan, minat, dan gaya dalam belajar yang berbeda. Memahami perbedaan ini dapat membantu pendidik untuk merancang strategi pengajaran yang lebih efektif, sehingga semua siswa dapat mencapai potensi yang maksimal mereka. Selain itu, memperhatikan perbedaan individu juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu definisi perbedaan individu dalam pembelajaran. Sebelumnya, teman-teman semua tahu nggak apa itu perbedaan individu dalam konteks belajar? Kalau belum tahu, izinkan saya menjelaskan. Nah, ada dua perbedaan individu dalam konteks belajar. Yang pertama, ketidaksamaan siswa. Yang kedua, relevansi dan pendidikan. Nah, yang pertama, ketidaksamaan siswa yaitu perbedaan individu dalam pembelajaran mengacu pada variasi karakteristik antar siswa, seperti kecerdasan, gaya belajar, dan latar belakang sosial. Hal ini mencakup cara mereka memproses informasi, berinteraksi, dan menyelesaikan tugas. Nah, yang kedua, relevansi dalam pendidikan, yaitu memahami perbedaan individu sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap siswa, pengajaran bisa dilakukan lebih efektif dan hasil pembelajaran dapat meningkat secara keseluruhan. Kalian tahu nggak sih, ternyata perbedaan tersebut memiliki beberapa faktor loh. Nah, faktor yang pertama yaitu kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif siswa yang berbeda dapat mempengaruhi cara mereka belajar dan memahami materi. Misalnya, siswa dengan kecerdasan tinggi mungkin lebih cepat memahami konsep dibandingkan dengan siswa lainnya. Nah, yang kedua, minat dan motivasi. Minat siswa terhadap suatu objek tertentu dapat berdampak pada tingkat keterlibatan dan usaha mereka dalam belajar. Siswa yang termotivasi biasanya akan berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan belajarnya. Nah, yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan keluarga dan sosial siswa juga mempengaruhi proses belajar mereka. Dengan dukungan yang kuat dari keluarga, dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar di sekolah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Kepada pemateri yang kedua, dipersilahkan. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang perbedaan dalam gaya belajar mahasiswa. Ternyata siswa memiliki beberapa gaya belajar loh yang mempengaruhi mereka untuk menyerap informasi. Beberapa siswa lebih baik dalam belajar secara visual, sementara yang lain mungkin lebih memilih metode auditory atau kinestetik. Memahami perbedaan ini memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan metode pengajaran mereka sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, menyenangkan, dan juga mengintegrasikan berbagai teknik seperti diskusi kelompok, presentasi visual,
dan juga mengumpulkan banyak informasi dari teman-teman dan aktivitas praktek, sehingga guru dapat menjangkau setiap siswa lebih baik dan mendukung perkembangan belajar mereka. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan terhadap proses belajar. Nah, yang pertama ada pengaruh kondisi fisik. Kondisi fisik di lingkungan belajar seperti pencahayaan, kebisingan, itu dapat mempengaruhi konsentrasi siswa untuk belajar. Lingkungan yang nyaman dapat lebih meningkatkan fokus dan kenyamanan belajar. Nah, yang kedua ada sosialisasi dengan teman. Interaksi sosial antar siswa itu sangat berpengaruh, di mana dari dukungan teman sebaya dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri yang lebih di dalam proses belajar. Nah, yang kedua ada hubungan dengan guru maupun dosen. Hubungan positif antar guru atau dosen dengan mahasiswa dapat membantu menciptakan suasana saling percaya, sehingga guru yang peduli cenderung membuat siswa merasa nyaman untuk berbagi pendapat dan beritanya. Nah, yang terakhir, penggunaan teknologi. Teknologi juga telah mengubah cara mahasiswa untuk belajar. Akses sumber daya dan alat pembelajaran digital dapat membantu dan mempermudah memperoleh informasi dengan lebih akurat, cepat, dan efektif. Selanjutnya, bagaimana sih mengatasi strategi untuk menghadapi perbedaan individu? Nah, yang pertama itu ada pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi melibatkan penyesuaian materi dan metode sesuai kebutuhan siswa. Guru dapat memberikan alternatif, tugas, dan aktivitas untuk mendukung berbagai gaya belajar. Yang kedua ada bimbingan individual. Memberikan bimbingan individual kepada siswa yang membutuhkan dukungan tambahan dapat membantu mereka memahami materi lebih baik dan meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian kolaborasi dengan teman sebaya. Itu juga dapat mendorong kerja kelompok di mana siswa dapat saling membantu dan juga efektif untuk menciptakan lingkungan belajar saling berkolaborasi dengan positif. Yang terakhir ada feedback yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu membantu mahasiswa memahami kemajuan mereka dan area yang perlu diperbaiki, mendorong perkembangan untuk berkelanjutan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu contoh kasus dalam pembelajaran. Sebagai contoh, dalam kelas sejarah, seorang siswa mungkin lebih mudah memahami informasi melalui pembelajaran visual seperti video atau gambar. Sementara siswa lain mungkin lebih suka belajar melalui bacaan atau diskusi. Dengan memberikan berbagai metode pengajaran seperti presentasi, multimedia, dan debat, guru dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa strategi ini dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa secara signifikan. Nah, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya adalah, dalam belajar, perbedaan individu adalah hal yang wajar dan alami yang patut dimengerti oleh pendidik. Dengan memahami dan menghargai perbedaan ini, diharapkan kita para calon pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan beragam, supaya dapat berhasil dalam proses pembelajaran. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.